شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Sidang jamaah Habib yang dirahmati oleh Allah, sambil tadi iktikaf dalam masjid, kita lanjut pengajian kita. Masih sedikit lagi kita habiskan tentang amanah, sehingga dalam amanah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mu'minu ala kulli khalqin laisa khiyanah wal kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karakter seorang mukmin adalah berakhlak dengan tidak berkhianat dan berdusta. Jadi ini adalah karakter yang diharapkan muncul dari setiap kita orang mukmin, tidak melakukan khianat dan kedustaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khair ma lam taral amanata mughniman was sadaqata maghraman mughni maghnaman was sadaqata maghraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama mereka tidak melihat amanah sebagai keuntungan dan sedekah sebagai kerugian. Jadi banyak orang yang melihat amanah sebagai keuntungan, apalagi amanah ini adalah sebuah jabatan. Maka ada istilah muncul sekarang, ada kursi basah, ya kan? Istilah kursi basah ini bukan dimunculkan oleh orang-orang yang baik, karena pada orang-orang yang baik semua kursi itu sama saja. Basah dan keringnya kursi tersebut tergantung dengan orang yang duduk di atas kursi. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari bahwa dia sedang memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam jabatannya, maka tidak ada kursi baginya yang basah. Semua kursi itu sama saja. Tapi seorang yang lalai, yang dalam hatinya tidak ada ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyadari bahwa apa yang sedang dijalaninya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kursi yang kering bisa terlihat basah pada orang tersebut, karena akan muncul kepada orang tersebut cara-cara untuk menggail ikan di dalam kolam yang kering tersebut atau kursi tersebut, sehingga kursi yang kering seperti kursi yang basah. Nah, jadi apabila umatku, kata Rasulullah, tidak menganggap amanah sebagai keuntungan, maka senantiasa mereka akan selalu berada dalam kebaikan. Pemahaman sebaliknya dalam bahasa usul fiqh disebut mafhum mukhalafah. Selama kita menganggap amanah itu sebagai keuntungan, maka senantiasa pula kita berada dalam keterpurukan atau kejahatan. Maka wajar kondisi umat ini dalam keterpurukan, karena rupanya umat sekarang sudah menganggap amanah sebagai keuntungan. Maka berebut-rebut orang untuk dipercayai sebuah amanah.
Orang berebut sekarang untuk dipercayai sebuah amanah. Tidak seperti dulu di saat Allah tawarkan amanah kepada makhluk-makhluk yang besar, kepada langit, kepada bumi, kepada jibal, gunung-gunung. Mereka semua tidak mampu. Mereka semua atrek, katanya handek, tidak mau menerima. Tapi sekarang kita yang kecil-kecil malah berebut mengejar titipan amanah karena amanah kita anggap. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena yang sebenarnya yang baik adalah jangan menganggap amanah sebagai keuntungan. Yang kedua, senantiasa kita umat Muhammad ini berada dalam kebaikan juga selama kita menganggap sedekah, tidak menganggap sedekah sebagai kerugian. Tidak menganggap sedekah sebagai kerugian. Sebaliknya berarti menganggap sedekah sebagai keuntungan. Karena setiap apa yang kita berikan kepada orang lain pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala selama dalam pemberian tersebut tidak diikuti dengan riya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Seperti Allah katakan, wala tabtulu sadaqatakum bil manni wal adha. Jangan kamu ikuti pemberian sedekahmu kepada orang lain dengan manni. Manni ini artinya menginformasikan kepada orang-orang bahwa kita memberikan sedekah. Wal adha itu menyakiti, membuat orang yang menerima sedekah itu tersakiti dengan kelakuan kita. Dua hal ini dapat membatalkan pahala sedekah. Jadi di saat bersedekah, yang sedekah itu tidak kita ikuti dengan perbuatan yang dapat membatalkan pahala sedekah. Kita menganggap bahwa bersedekah adalah sebuah keuntungan karena Allah mengatakan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan syiar agama Allah, ini adalah seperti perumpamaan sebuah biji-bijian. Kamatsal habbah, satu biji yang pada satu biji itu akan tumbuh 7 cabang. Akan tumbuh dalam satu biji itu 7 cabang. Coba perhatikan padi, ditanam cuma kadang satu, tapi tumbuh bercabang-cabang. Yang fi kulli sumbulatin, di dalam setiap cabang yang 7 tadi akan muncul mi'atu habbah, 100 biji. Satu biji yang kita tanam akan kita panen kalau biji tersebut tidak kita hancurkan dengan penyakit tadi, dirujuk 100 biji. Satu sedekah yang kita berikan akan kita tuai nanti sedekah tersebut balasan dari Allah 700 kali lipatan. Berarti tidak ada sedikit pun pada sedekah itu kerugian. Ini adalah satu keuntungan yang mungkin adalah lebih dari apa yang diperkirakan oleh pakar ekonomi. Mungkin jarang orang dalam berbisnis dengan 1 rupiah bisa menghasilkan 7.000 rupiah atau 700.000 rupiah. Belum lagi Allah menjanjikan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat ganda, Allah tambah-tambah bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, anggaplah para jemaah amanah sebagai suatu tanggung jawab dan sedekah adalah sebagai sesuatu keberuntungan. Maka apabila kita mampu menganggap amanah sebagai suatu tanggung jawab yang harus ditunaikan, sedekah adalah sebagai suatu keberuntungan, insya Allah kita akan selalu berada dalam kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Abdil amanata ila man ittamanaka wa la takhun man khanaka." Sampaikanlah amanah atau tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi amanah itu dituju kepada sesuatu.
memberikan uang kepada kita. Jadi ada peruntukan yang telah disampaikan oleh orang tersebut. Kemana uang itu harus digunakan, kesitulah berarti tujuan daripada amanah dia menitipkan uang. Maka menunaikan amanah berarti menyampaikan uang yang dititip kepada yang telah disebutkannya itu. Secara benar itu adalah menyampaikan amanah. Kalau kita kembali kepada amanah Allah seperti malam minggu yang lalu yang telah kita sampaikan, bahwa seluruh anggota tubuh kita adalah amanah. Kelamin kita amanah, telinga kita amanah, mata kita amanah, hati kita amanah, seluruh anggota tubuh kita amanah. Maknanya gunakan seluruh anggota tubuh potensi yang telah Allah berikan ini kepada tempat-tempat yang ke situ Allah ingin kita menggunakannya. Itulah maknanya menunaikan amanah kepada orang yang telah diamanahi kepada kita. Dan jangan kita mengkhianati orang yang berkhianat kepada kita. Kadang-kadang kalau orang tidak berkhianat kepada kita, kita jujur kepadanya. Tapi orang yang berkhianat kepada kita, kita balas lagi khianat kepadanya. Bermakna kita dengan dia sama-sama pengkhianat. Jadi jangan orang menjadi pengkhianat, kita pun ikut menjadi pengkhianat. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan dari kita. Orang berkhianat, kita berbuat baik. Jangan berkhianat. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat dalam dua sahih, maksudnya Bukhari Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3 kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara berdusta. Ini bahaya sekali karena yang paling sering keluar dalam mulut kita berbicara. Manusia sukar sekali berdiam, walaupun padahal Rasulullah telah mengingatkan mangkatura kalamuhu katura khatahu. Siapa yang banyak berbicara banyak salahnya. Kita tahu kalau banyak berbicara banyak salah, tapi untuk diam susah. Maka kalau tidak mampu diam, jujurlah Anda di dalam berbicara. Kalau Anda tidak jujur, Anda berdusta, Anda selipkan kedustaan dalam pembicaraan Anda, maka Anda adalah bahagian dari orang munafik yang akan ditempatkan oleh Allah nanti fi darkil asfali minan nar, di jurang yang paling dalam neraka, yaitu di neraka yang pertama yang menurut hadis Jibril namanya neraka Hawiyah, yang panasnya lebih panas daripada neraka-neraka yang di atasnya, yang di situ tinggal orang munafik, ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, wasabiun, dan satu kelompok daripada orang Yahudi. Disitulah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza wa'ada akhlafa. Berikutnya tanda orang munafik kata Rasulullah, apabila berjanji melakukan satu komitmen, satu MOU, akhlafa, dia berkhianat. Dia akhlafa, dia mengingkari. Jadi komitmen dari orang mukmin itu harus dapat dipegang. Komitmen dari orang mukmin itu harus lebih terpercaya daripada surat hitam di atas putih yang diteken di atas materai. Bagaimana kita menciptakan komitmen seperti itu dari orang mukmin? Jangan orang ragu terhadap kita orang mukmin, karena orang mukmin adalah orang-orang yang selalu menepati janji. Dan jangan pula kebiasaan kita menggunakan kalimat insya Allah untuk mengingkari janji. Kalimat insya Allah tidak diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita gunakan sebagai alat untuk membolehkan kita mengingkari janji. Tidak. Kalimat itu hanya sebagai tanda kita menyerahkan seluruh apa yang akan kita lakukan nanti, besok, lusa, dan kapan saja itu kepada masyiatillah, kehendak Allah.
karena tidak akan ada yang terjadi selain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan untuk mengingkari janji. Maka karena banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat insya Allah itu sebagai cara untuk mengingkari janji, sehingga orang sekarang lagi tidak percaya kepada kalimat insya Allah. Begali urung deta undang bukan insya Allahnya anak-anak di anak kerja. Nyoka bukan insya Allah di anak kerja. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa orang bisa mengatakan bahwa kalimat insya Allah itu diucapkan untuk tidak melakukan sesuatu? Karena orang-orang yang mengucapkan insya Allah biasa menggunakan kalimat itu untuk mengingkari janji. Kan benda pegah menyokadakan insya Allah ada dosa. Hana dosa apabila ada odor yang dibenarkan oleh syar'i. Tapi apabila tidak ada odor syar'i, maka mengingkari komitmen yang telah dilakukan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Kemudian tanda yang ketiga dari orang munafik, wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, ya, diberikan satu amanat, khana dia berkhianat. Ini tanda terakhir dari orang munafik. Dalam hadis ini, ai idza tamannahu ahadun bi kalimatin. Artinya apa? Apabila dia dipercayai untuk menyimpan oleh seseorang satu kalimat, misalnya rahasia, orang menyembunyikan rahasianya pada kita, khanahu, dia mengkhianati kalimat tersebut, bi ifsyaiha linnas, dengan menyebarkannya kepada manusia. Orang ingin agar rahasianya tidak diketahui oleh orang lain, cuma kita yang diberitahukan rahasia. Ternyata kita menggunakan itu untuk menyebarkan kepada orang lain. Ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya. Au biwadiatin, atau orang mempercayai kita, menyimpan kepada kita satu titipan wadiah, khanahu biingkariha, orang itu mengkhianatinya dengan mengingkari, dengan mengatakan bahwa kita tidak menerima titipan daripada dia. Bisa saja karena tidak ada hitam di atas putih juga. Anak pengen, anak mendorai wajib, anak diketahui oleh pejabat pembuat akta, PPDK. Akta ingkari dirinya, ini adalah perbuatan khianat. Wa adami hifdhiha, dan tidak memelihara titipan tersebut juga adalah suatu perbuatan khianat. Aw istimaliha bi ghairi idzni, atau menggunakan titipan tersebut tanpa izin orang yang menitip juga khianat. Maka apabila sudah menerima titipan, berhati-hatilah terhadap titipan itu. Titipan itu adalah amanah. Apapun yang dititip, tidak harus benda, tidak harus harta kekayaan, boleh jadi yang dititip adalah satu kalimat, boleh jadi yang dititip adalah satu rasa, atau apapun titipan orang, gunakan atau jaga titipan tersebut sesuai keinginan orang yang dititip. Fahifdul amanati sifatul malaikatil muqarrabin, maka memelihara amanah adalah sifat para malaikat muqarrabin, wal anbiya'i wal mursalin, dan sifat para nabi dan rasul, wasyimatul abraril muttaqin, dan merupakan ciri-ciri orang-orang yang abrar, orang-orang yang memperoleh kemenangan keberuntungan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin masuk dalam golongan mereka, orang-orang yang terbaik di sisi Allah, maka sifat yang harus kita miliki adalah hifdul amanah, menjaga amanah. Kemudian qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya amanah. Qala mufassir, para mufassir berkata, hadhil ayat mustamilatun ala katsirin min ummahatis syarr. Ayat ini melengkapi, memuat
sekian banyak daripada pokok-pokok syariat. Maka perhatikan baik-baik ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, beliau memerintahkan kalian an tu'addul amanata, untuk menyampaikan amanah ila ahliha. Menurut para mufassir dalam ayat ini tersimpan banyak sekali dari pokok-pokok syariat. Wal mukhatabu biha umumul mukallaf wallah wa ghairuhum, dan yang dikhitab, yang dibebankan hukum untuk menyampaikan amanah itu adalah umum mukallaf. Maknanya seluruh orang Islam yang sudah balik berakal, baik mereka itu berkedudukan sebagai wallah, para pemimpin, penguasa, wa ghairuhum, atau mereka berkedudukan bukan sebagai pemimpin tapi sebagai rakyat jelantah. Karena semua orang ada amanahnya, tergantung dengan kedudukan masing-masing. Makin besar kedudukan kita, maka makin besar beban amanah yang kita pikul. Makin kecil kedudukan kita di masyarakat, maka makin kecil beban amanah yang kita pikul. Maka fayajibu 'alal walati insaful madlum wa idharu haqqihi wa dzalika amanah wa hifdzu amwalil muslimin la siman yatama. Maka wajib terhadap para pemimpin penguasa insaful madlum, yaitu berlaku adil terhadap orang-orang yang dizalimi dan menegakkan hak mereka orang-orang yang dizalimi, dan itulah yang disebut amanah. Jadi kewajiban pertama terhadap penguasa adalah berbuat adil terhadap orang-orang yang dizalimi. Karena dalam kehidupan ada yang menzalimi, ada yang terzalimi. Jadi para penguasa ini harus mampu menyeimbangkan. Maknanya yang menzalimi jangan lagi menzalimi, yang terzalimi jangan lagi dizalimi. Jangan dengan jadinya kita sebagai penguasa ini malah bertambah. Yang menzalimi makin hebat, makin besar, makin suka di dalam menzalimi orang lain. Yang terzalimi pun makin kejepit, makin terzalimi oleh orang lain. Ini adalah kegagalan dalam memikul amanah. Maka setiap kita yang sudah menjadi pemimpin harus mampu menyeimbangkan ini. Bagaimana yang menzalimi dikurangi, jangan sampai lagi dia berbuat zalim. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menegakkan hukum-hukum jinayah. Orang yang mencuri, tegakkan hukum terhadap pencuri. Orang yang membunuh, tegakkan hukum terhadap pembunuh. Orang yang berzina, tegakkan hukum terhadap penzina, dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang menzalimi tidak berani lagi berlaku zalim, dan orang-orang yang terzalimi pun terbebas dari kezaliman. Ini tugas penguasa. Kemudian tugas penguasa selanjutnya atau amanah hifdzu amwalil muslimin, menjaga harta orang-orang muslim. Mana harta orang muslim? Seluruh isi bumi yang telah Allah berikan sebagai nikmat ini harta kita, harta orang muslim. Walaupun belum menjadi milik kita. Sebagaimana isi pembukaan undang-undang dan nyawabena undang-undang dasar negara, bumi dan air milik negara. Makna milik negara, milik seluruh warga negara. Maka penguasa wajib menjaga. Jangan ada orang, jangan ada garong yang merampok harta tersebut sehingga dia menikmatinya sendiri, tidak dinikmati oleh orang-orang muslim atau oleh rakyat. Bagaimana seluruh harta yang tersimpan di dalam negara ini, di dalam bumi ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di atas bumi tersebut. La siman al yatama, lebih-lebih harta anak yatim. Hati-hati yang di rumahnya ada anak yatim. Karena memakan harta anak yatim itu ismun kabir, dosa yang sangat besar. Wala taqulu amwalakum ila amwalikum aw wala taqulu amwalakum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka itu kepada harta kalian. Karena yang mencampur aduk antara harta kita dengan harta anak yatim itu adalah ismun kabir, dosa yang amat besar. Hati-hati yang di rumah ada anak yatim.
belajar, cari tahu kepada ahli-ahli fikih bagaimana cara mengelola harta anak yatim. Anak yatimnya kadang ngadu manis bro, munyo melinggai danyo ulaga, anak danyonya tinggai bakma, anak danyo anak yatim, tinggai bakma umum jik danyo mak yang kelola harta, maka ibu itu sedang mengelola harta anak yatim. Kasih tahu mereka hati-hati dalam pengelolaan harta anak yatim. Kalau tidak sesuai dengan syar'i, mereka akan memakan harta anak yatim. Bagaimana menyelesaikannya? Tentu yang pertama, lakukan faraid secepat-cepatnya. Yang kedua, pisahkan ya harta mereka dengan harta kita dan buat pengelolaan tersendiri kepada harta mereka. Dalam surah An-Nisa Allah anjurkan. Wa yajibu 'alal ulama ta'limul awam ahkami dinihim fahiya amanah. Maka wajib terhadap para ulama mengajarkan orang-orang awam terhadap hukum-hukum agama mereka itu. Itulah amanah terhadap para ulama. Jadi rupanya ulama pun memikul amanah. Bahkan amanahnya sangat besar karena ulama mewarisi warisan daripada Nabi. Apa itu warisan? Ilmu. Jadi warisan yang sangat besar diwarisi oleh Nabi kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diberikan ilmu pengetahuan disebut dengan ulama. Maka wajib bagi mereka untuk mengajar kepada orang-orang yang tidak tahu atau yang belum tahu hukum-hukum agama mereka. Itulah ulama. Nah, itulah amanah. Akhtara lihifdhiha ulama. Maka para ulama ini wajib memberikan prioritas, ikhtar, artinya memberikan prioritas bahwa dia harus dapat menjaga agama ini, yaitu dengan ilmunya. Karena hanya dengan ilmulah hidup agama. Apabila para ulama bosan dalam mengajar, mereka tidak mau lagi mengajar kepada orang-orang awam, maka padamlah agama. Dengan sekejap agama ini bisa hilang di dunia. Apabila para ulama sudah bersifat bosan, maka tidak boleh bosan-bosannya para ulama terus belajar, dan kita pun yang awam tidak boleh bosan-bosannya terus belajar bertanya kepada para ulama. Wa yajibu 'alal walidi ri'ayata waladah bihusni ta'dib id huwa amanah indahu. Dan wajib terhadap kita para bapak, orang-orang tua, ri'ayata waladah, memelihara, menjaga anak-anak kita. Bagaimana kita memelihara, menjaga anak kita? Bi husni ta'dib, dengan memperbaiki adabnya, mengajarkan adab kepada anak. Karena sebenarnya orang-orang yang tidak punya adab, maka tidak ada agama. Maka mengajarkan agama kepada anak ini dimulai dengan mengajarkan adab kepada anak. Adab kepada Allah disebut bertauhid. Adab kepada manusia yaitu muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Nah, ajarkan anak kita tauhid, mengenal Allah dengan cara yang benar, dengan akidah yang benar. Ajarkan anak kita mengenal Rasulullah dengan cara yang benar dan dengan cara akidah yang benar. Kemudian ajarkan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, bagaimana kita bisa mencintai sesama manusia. Yaitu kita bisa mencintai apa yang kita cintai kepada orang lain. Kita bisa menjaga tangan dan kaki kita dan lidah kita daripada menyakiti orang lain. Atau bila perlu kita bisa menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Rasulullah menyebutkan adalah khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat di antara kalian kepada manusia yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah ra'in, para pengembala, dan setiap kalian akan dipertanyakan terhadap pengembalaan kalian. Makna para pengembala ini apa? Pemimpin. Siapa yang digembala oleh pemimpin? Rakyatnya. Karena pemimpin itu ibarat seorang pengembala yang terus mengawasi, menjaga, menggiring domba-dombanya.
domba-domba ini rakyat kita, domba rakyat. Maka pemimpin menggiring kita kepada kebaikan, kepada rumput yang hijau, agar rakyatnya senang, agar rakyatnya kenyang. Ke situ digiring oleh pemimpin. Kita semua pemimpin punya domba-domba yang kita gembala. Kalau kita orang tua, domba kita di rumah kita masing-masing. Anak istri kita, domba-domba kita. Giring mereka di tempat yang baik. Giring mereka dengan cara yang baik. Kemudian awasi apa yang mereka lakukan di situ. Yang kepemimpinan kita. Apabila kita masih lajang, maka kepemimpinan kita adalah terhadap diri kita sendiri. Tubuh kita ini adalah gembalaan kita. Siapa yang mengembala hati, maka di saat hati mampu mengembala anggota tubuh ini dengan baik, mampu memimpin anggota tubuh ini dengan baik, maka akan jadilah orang tersebut orang yang taat kepada Allah. Tapi di saat hati ini lalai, tidak mampu melakukan kepemimpinan yang baik, maka akan datang orang lain untuk segera dapat memimpin tubuh kita ini, yaitu nafsu dan syaitan. Apabila tubuh ini telah dipimpin oleh mereka, maka akan digiring kita ke tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat yang menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Maka bergelimanglah kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi Zahririyah, terdapat dalam kitab Zahririyah, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fayuqafu baina yadayillahi ta'ala. Didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, diberhentikan dia di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka Allah berfirman kepadanya, radatta amanata fulan, apakah kamu telah menyampaikan amanah si fulan? Kata Allah. Fayaqul, orang tersebut mengatakan, la ya Rab, belum ya Rab, tidak ya Rab. Fayaqulullahu Ta'ala malakan fayakhudhu biyadihi wa yanqalibu bihi ila jahannam. Maka segera Allah perintahkan seorang malaikat untuk membawanya menuju ke neraka jahanam. Wa yarihil amanah bi ainihi fi qa'ri jahannam, dan Allah perlihatkan kepadanya melalui matanya bahwa amanah yang belum dia tunaikan tersebut ada di sebuah jurang di dalam neraka jahanam itu. Maka fayahwi fiha sab'ina aman hatta yantahi ila qa'riha. Kemudian dia akan turun ke jurang dalam neraka jahanam itu selama 70 tahun sehingga dia dapat mencapai amanah tersebut, untuk mengembalikan kepada orang yang dititipi amanah. Tsumma yas'ulu bil amanah, kemudian dia akan naik dari jurang itu dengan membawa amanah. Fa idza ablagha a'la jahannam zalat qadamahu fayahwi fiha. Maka apabila dia sudah mencapai atas neraka jahanam tersebut karena dia mendaki tadi, maka tergelincirlah kakinya, jatuhlah dia lagi ke dalam jurang neraka jahanam. Fa fiha, dalam jurang neraka jahanam tersebut. Summa yasqulu summa yahdu. Kemudian dia naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Wa hakadha hatta yadrakahul lutfu rabbahu bi syafi'il mustafa. Sampai datanglah kebaikan Allah, yaitu dengan pemberian syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kita orang-orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka dengan beban amanah tersebut akan terus bolak-balik bawah atas daripada neraka jahanam dalam jurangnya untuk menyampaikan amanah orang lain. Maka sebagai kesimpulannya, para jemaah, berhati-hatilah dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah, lebih-lebih amanah kita. Karena bahkan dalam satu hadis disebutkan Rasulullah pernah menolak menyalati seorang yang punya hutang tapi tidak punya harta untuk dibayarkan hutang kepadanya. Dalam hadis daripada Salamah, beliau berkata, bainama nahnu julusi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ata bi janazatin liyusalli 'alaiha faqal. Sedang kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dibawa sebuah jenazah supaya Rasulullah salat untuknya. Maka Rasulullah bertanya dulu sebelum salat, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Qalu, mereka menjawab, la. Fasalla alaihi, maka Rasulullah fasalla alaiha, maka Rasulullah salat. Tsumma ata bi janazatin ukhra, kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Faqala, Rasulullah bertanya lagi, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Qalu, mereka berkata, na'am, ada ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bertanya,
apakah dia meninggalkan sesuatu, maksudnya tirkah harta? Faqalu, mereka menjawab, salasu dananir, ada ya Rasulullah 3 dinar. Fasalla alaiha, maka Rasulullah salat. Kenapa Rasulullah masih salat padahal dia berutang? Karena ada harta yang bisa digunakan melunasi hutang. Cuma ada misalisah, kemudian dibawa lagi jenazah yang ketiga. Faqal, maka Rasulullah bertanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Lalu mereka menjawab, na'am, ada ya Rasulullah. Faqal, Rasulullah SAW bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia punya dirkah, apakah dia punya sesuatu yang ditinggalkan? Mereka mengatakan, la, tidak Rasulullah. Qal, Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibi, silahkan kalian saja yang salat terhadap sahabat kalian, saya tidak mau salat, kata Rasulullah. Nah, ini pelajarannya. Rasulullah menolak menyalati orang yang punya hutang budi yang belum menunaikan amanahnya. Ada satu hadis lagi dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala rajul, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqabbilan ghaira mudabbirin yukaffirullahu khataya. Apakah pendapat Anda seandainya saya terbunuh di dalam perang di jalan Allah dalam keadaan saya sabar, ikhlas, saya menghadap musuh, tidak membelakangi, tidak lari daripada musuh, apakah Allah akan menjadikan itu sebagai penebus dosa-dosa saya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, kata Rasulullah. Falamma adbara rajul, manakala laki-laki ini berangkat membelakangi Rasulullah pergi, nadahu, Rasulullah panggil dia, ya, kata Rasulullah. Faqala, Rasulullah mengatakan, yaghfirullahu lisyahid kullu dzambin illa dain. Allah ampuni dosa orang syahid seluruhnya kecuali hutang. Mati yang sangat baik, yang terbaik syahid, mati syahid, mati yang terbaik. Yang mati syahid itu tidak terasa kematian, sehingga orang syahid minta hidup kembali untuk mati sekali lagi. Takut mati syahid itu ampun mandung dosa Allah, tapi sabok ampun pedrahu. Dan apa itu? Dan artinya amanah. Maka hati-hati, walaupun gertuh rupiah hutang itu, walaupun kaboh jam di Cina hutang, walaupun kaboh vendor vira hutang, udah mau tanya. Baik sampai ronyo tanya mantang berikan hutang gara-gara ngomong hutang kaboh jam di Cina abah dedang. Mudah-mudahan menunjukkan itu wadah isyarat roh jika manfaat bagi kita nyoba boleh berbahagia nyoba mendapat berbahagia nyoba terus dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.